Racikan Berita. Ini memang fenomena yang kita lihat akhir-akhir ini. Ya, ada anak abah yang sudah ikut deklarasi baik di Pram Rano ataupun di Ridho ya ataupun di Darmakun ya. Ya ini yang saya lihat ya mungkin ini hak politik mereka. Ya, mereka mau kemana silakan saja ya, mau mendukung salah satu paslon. Tapi yang kami sayangkan mereka masih memakai nama anak abah ataupun masih pakai nama komunitas-komunitas yang ada sangkut atau kaitannya nama Anies Baswedan. Itu yang kita sayangkan. Kenapa kita sayangkan? Ya karena memang Pak Anies sendiri belum memberikan arahan, ya, belum memberikan instruksi mau kemana. Jadi kalau ada anak abah yang ke sana, ke sini dan lain sebagainya, ya artinya mereka punya inisiatif, cuma sayang secara etika moral gitu, dia masih memakai nama anak abah, tapi tidak mengikuti arahan ataupun instruksi dari abah. Ya, sementara abah sendiri kan memang sampai saat ini masih menimbang-nimbang, ya masih mempelajari, ya mungkin dalam waktu dekat lah ada arahan-arahan dari beliau insya Allah. Ya, ya sekali lagi begini, sekali lagi ini kan hak politik mereka untuk dukung mendukung, ya, baik yang ke RK ataupun ke Pram ataupun ke Darmakun. Ya, artinya mereka yang saat kala itu di Pilpres ya memakai komunitas nama Anies Baswedan dan lain sebagainya, ya dibilang resmi ya mereka mempunyai nama komunitasnya dan mereka mungkin mau mengarahkan. Tapi saya katakan sekali lagi ya jangan sampai ya kita ingin mendukung cuma kita tidak mempunyai kepercayaan diri, akhirnya pakai nama anak abah ya, sementara ya abah sendiri belum ada arahan instruksi apapun, masih menimbang, masih melihat, masih mempelajari daripada visi misi yang lain. Nah, sementara juga ada anak abah yang melakukan gerakan-gerakan lain seperti gercos, gerakan coblos semua. Itu kan juga hak politik. Artinya ini yang terjadi, fenomena-fenomena ini terjadi. Jadi kalau bagi kita ya silakan saja mereka mau kemana, tapi secara etikanya nunggu, sabar dulu deh begitu. Sabar dulu, nunggu daripada arahan Pak Anies. Saya rasa aja sebagian, masih banyak yang masih menunggu arahan Bapak. Dan masih ada juga mereka yang sampai saat ini merasa ya tanda kutip ya prihatin dengan pilkada yang saat ini tidak bisa mengakomodir seorang Anies Baswedan yang kita ketahui mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam memimpin. Yaitu mungkin ada kawan-kawan yang sampai saat ini tidak menentukan sikapnya karena masih merasa ya sudahlah, abah nggak ada, untuk apa lagi kita ikut dalam pilkada ini gitu. Sementara sebagian masyarakat Jakarta ini mengharapkan Pak Anies untuk bisa memimpin kembali karena keberhasilan beliau selama memimpin 2017 sampai 2022, yaitu yang diharapkan. Sekarang tidak ada lagi. Nah, ini menjadi satu fenomena juga, mereka masih banyak yang istiqomah untuk ya tetap berjuang dalam perubahan bersama instruksi dari Pak Anies sendiri. Nggak sabaran, bukan istiqomah, bukan tidak istiqomah, artinya nggak sabaran menunggu instruksi, menunggu arahan. Ya kalau etikanya, kalau dia merasa sebagai anak abah, ya setidaknya kan harus mengikuti, ya mengikuti arahan, mengikuti instruksi, ya bagaimana sikap dari abah sendiri gitu. Nah, saat ini
Baru tadi kita dengar siang ada video dari Pak Anies ya, untuk kita bisa menimbang visi misi daripada calon-calon gubernur ini ya, di situ bisa kita pertimbangkan ke arah mana. Dan ini kita diminta untuk sabar ya, untuk bisa sama-sama mencerna ya, mengamati ya ke arah mana kira-kira yang memang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ini yang sebetulnya saya belum mendapat gambaran apakah mereka memang ada dijanjikan ini itu dan lain sebagainya ya. Karena jujur saja ya, ketika banyak kawan-kawan yang minta saya untuk bergabung ke A ke B, sampai saat ini saya menolaknya. Jadi ketika saya menolak, artinya saya tidak pernah mendengar ada arahan untuk tanda kutip ya, wanipironya ya, komunikasi masalah ghanimahnya dan lain sebagainya. Saya nggak paham. Artinya ya mungkin ada saja ya, karena kan bagaimanapun juga di kekuasaan ya, merebut kekuasaan menjadi satu penguasa di pemerintahan ya, mungkin dengan dia bergabung nanti setelah menjadi misalnya tercapai cita-citanya menjadi gubernur, dia bisa mendapatkan kue di situ ya, bisa saja itu terjadi ya. Ya karena kita lihat sekarang ini beda perjuangan kemarin saat Abah, saat Pilpres, yang kita tidak berharap apapun ketika Abah jadi, yang penting Abah jadi, ternyata kan tidak. Nah saat ini pun sebetulnya pilkada ini, andaikan Abah bisa ikut berkompetisi kemarin, mungkin kita akan mempunyai idealisme yang itu. Tapi ketika Abah tidak, ya banyak yang nyebrang sono sini, pasti ada. Ya mudah-mudahan sih bahasa kasarnya ya, mereka bisa dapatkan kue kekuasaan tersebut. Itu tidak bisa dipungkiri juga, pasti harapan-harapan itu pasti ada. Ya kita dalam berdemokrasi ini pasti ada yang berbeda pilihan. Maka insya Allah kita akan dewasa dalam berpolitik ya, dalam berdemokrasi. Ya, kita tidak bisa memaksakan juga mereka untuk udah ke satu pilihan aja, ke paslon, tidak. Artinya mereka sudah punya jalan masing-masing dan kita hormati hal itu. Ya, saya hanya berharap ya mereka yang masih ada di istiqomah pada barisan Abah, yang sampai saat ini masih menunggu arahan Abah, instruksi Abah, ya tetap kita dalam koridor persatuan dan kesatuan. Ya, artinya kalau mereka memang sudah menentukan pilihan, ya silakan saja. Tapi kami ingatkan, alangkah eloknya andaikan kita yang mengaku sebagai anak Abah mengikuti daripada arahan Abah. Ya, kalau kita sekarang mengaku anak Abah tidak mengikuti arahan Abah, namanya anak durhaka. Kan begitu. Jadi anak durhaka kita, kenapa? Orang Abahnya belum ada instruksi arahan apapun, kita udah nyelonong kemana-mana gitu. Belum tentu pilihannya itu sama dengan pilihan Abah, kan akhirnya begitu. Ya, jadi itu yang kita sayangkan, mereka masih pakai nama anak Abah dan lain sebagainya, tapi kita nggak tahu nanti endingnya Abah mengarahkan kemana. Nah kalau tiba-tiba di berlawanan, bisa saja terjadi satu gesekan, satu ya namanya kompetitor berkompetisi kan pasti ada saling ya mau support masing-masing calonnya, membaguskan calonnya, kan begitu. Dalam kampanye ini bisa terjadi gitu. Tapi saya harapkan tetaplah jaga persatuan dan kesatuan. Sabarnya sampai nanti Abah mengarahkan. Kan kita ngaku sebagai anak Abah, kita mengaku sebagai pengikutnya Anies Baswedan. Sekarang kalau kita mengaku diri kita sebagai anak Abah, komunitasnya Abah, ya ikutin. Gitu, sabar. Sampai kapan? Sampai Abah menetapkan nih mau arah kemana. Andaikan Abah mengatakan ya sudah silakan, yang mau ke RK silakan, yang mau ke Dharma silakan, yang mau ke Pram silakan, yang mau coblos semua silakan. Artinya sudah ada instruksi dari Abah. Ya, atau Abah tidak memberikan instruksi, cuma mengarahkan silakan Anda untuk memilih sesuai dengan hati nurani. Enggak apa-apa juga.
Karena di situ ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, bahkan nomor 4. Apa nomor 4? Mungkin coblos semua bagi mereka yang kecewa. Kan begitu. Bagi mereka yang tidak mau ikut pilkada atau masih merasa sakit hati dalam artian nih ada orang baik gitu. Dia mencoba untuk bagaimana nih menyalurkan daripada aspirasinya, kan bisa jadi. Ya, coblos semua bahasanya begitu ya. Dan sekarang kan sedang ada judicial review di MK ya, agar ada kolom nomor 4 itu kolom kosong untuk mereka yang golput, bagi mereka yang mau coblos semua dan lain sebagainya. Kalau dibocorin udah bukan rahasia lagi, bahaya ya. Tapi insya Allah lah dalam minggu-minggu ini akan ada arahan dari Abah ya. Mudah-mudahan juga sekali lagi, beda pilihan jangan sampai kita putus persaudaraan, jangan sampai kita putus persahabatan. Dalam berpolitik beda pilihan hal biasa, hal wajar ya. Silakan kalau mungkin Abah tidak mengarahkan, mungkin udah saya netral, bahasa kasarnya begitu, tidak ke sana silakan. Mau pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau mau gercos gerakan coblos semua silakan. Nah itu tinggal bermain saja mereka yang sudah ini. Tapi saya ingatkan juga, kalau sudah Abah begitu ya nggak usah lagi pakai nama anak Abah lah gitu. Pede saja udah bergerak dengan kalau dia merasa yakin dia sebagai tokoh, yakin dia merasa sebagai pimpinan dari satu simpul, udah tunjukkan kemampuan kita untuk bisa memanage, memimpin ya. Jangan pakai sebentar-bentar pakai nama anak Abah, sebentar-bentar pakai nama simbol Anies dan lain sebagainya. Sementara itu sudah dibebaskan gitu. Ini juga yang menjadi satu perundingan diskusi kita bersama kawan-kawan. Artinya tatkala nanti Pak Anies mengarahkan pada satu paslon ya, entah siapa, karena mungkin kesamaan visi misi ataupun memang yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan, mungkin harapan Pak Anies atau harapan rakyat Jakarta ya. Ini sekali lagi bagi mereka yang memang tidak sepemahaman ya, tidak sejalan ya, kalau memang masih meyakini dengan hasil keputusan Pak Anies ya, silakan saja mufarokoh, artinya berpisah diri kan gitu. Misalnya Pak Anies menunjuk nomor 2 misalnya, terus yang lain mau ke nomor 1 ini karena sudah tanda kutip ya sudah deklarasi duluan dan lain sebagainya ya, mau tidak mau kan mufarokoh, dia berpisah dari itu semua. Dan itu hak politik seseorang. Dan bagaimana mereka yang gercos ya, pastikan juga gercosnya ada alasan gitu kan. Pak Anies ini sudah menentukan ini, iya benar gitu. Seperti saya nih ya, saya ditanya kemana, saya selama ini akan mengikuti arahan Pak Anies ya. Arahan Pak Anies kemana, tapi di hati saya dikatakan saya akan gercos. Kenapa saya gercos? Ini adalah bentuk perlawanan saya terhadap kesombongan dan kecongkakan partai begitu. Jadi ini hak politik saya begitu. Nah kalau nanti saya mau ngajak gerbong saya untuk gercos dan lain sebagainya, itu hak politik saya. Kenapa? Ya mungkin saya nggak cocok dengan nomor 1, dengan nomor 2, dengan nomor 3, terus saya harus memaksakan diri. Enggak juga. Saya punya hak politik untuk bisa saya salurkan. Nah saya salurkan ke apa? Gercos. Sebagai apa? Bentuk perlawanan gitu. Selama ini kita mau dikungkung terus oleh partai. Partai kan selama ini hanya memanfaatkan rakyat 5 tahun sekali. Kalau mau ada pilpres, pileg, baru rakyat dibutuhkan, baru suara rakyat dicari, baru semuanya pada mau turun ke bawah. Selesai jadi rakyat dilupain. Yang dipikirkan hanya kepentingan politiknya, yang dipikirkan hanya kepentingan perutnya, yang dipikirkan hanya kepentingan partainya gitu. Kan sudah kita lihat semuanya. Ini kemauan rakyat seperti ini gitu. Tapi tiba-tiba bisa berubah. Lah sekarang mereka katakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, kedaulatan tertinggi ada pada rakyat. Lah sementara rakyat menginginkan seseorang untuk dicalonkan, ini tidak mau. Artinya partai tersebut sudah tidak lagi memikirkan
mauan rakyat. Ya untuk apa? Masa kita harus ngikutin apa kata partai terus? Mau sampai kapan kita jadi budak partai? Jadi begitu. Jadi mereka yang memang ingin dalam berpolitik ini melihat semuanya tidak ada, kayak nggak mungkin ya. Dan ingat, saya hanya katakan, saya mengingatkan, dosa terbesar adalah ketika dia salah mencari seorang pemimpin. Karena dosa seorang pemimpin ini dia akan tanggung sendiri. Tapi dosa pemimpin ketika dia tidak bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, yang dosa kita sebagai orang yang memilihnya. Dan kita nggak mau, daripada kita ragu-ragu, ya udahlah kita nggak usah milih saja gitu. Kita cuma berdoa mudah-mudahan pilkada berjalan dengan baik dan lancar, kan begitu ya. Jadi itu hak politik, makanya ada judicial review untuk bisa kolom nomor 4 ini, kolom kosong, untuk bagi mereka yang tidak mempunyai pilihan di antara 3 itu ya. Ya sebetulnya perpecahan juga tidak, ini adalah hak politik ya. Sekali lagi, dalam berdemokrasi beda pilihan hal biasa ya, tapi ukhuwah persatuan ini wajib kita jaga ya. Kita bagaimanapun juga berharap ya anak Abah ini kompak ya. Kompak dalam artian apa? Dalam artian ya memang benar-benar mengikuti arahan yang sudah Abah keluarkan. Tapi tatkala mereka merasa mereka sudah tanda kutip mungkin sudah nyaman ya, sudah mungkin ada sedikit ada ghanimah, ataupun sudah diiming-imingi ini itu dan lain sebagainya, mereka merasa nggak enak juga nih gitu, ya sudah ya, artinya silakan saja dengan pilihan masing-masing ya. Karena bagaimanapun juga sekali lagi kita tidak bisa memaksakan ya orang untuk satu suara dengan kita. Tapi saya pesan di sini, beda pilihan, jangan sampai di antara kita terpecah, jangan sampai di antara kita ada gesekan, jangan sampai di antara kita ini terjadi satu hal yang tidak kita inginkan. Perjalanan ini masih panjang ya. Kita ingin ke depannya ini benar-benar mencari seorang pemimpin yang bisa memimpin bangsa ini lebih baik ke depannya ya, lebih baik, membawa bangsa ini lebih bagus lagi ya, keluar dari berbagai macam krisis yang ada, yang saat ini kita tahu luar biasa. Negara kita ini kan dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan ya, sangat memprihatinkan dengan utang luar negeri yang begitu banyak ya. Ini kalau berbicara negara ya, ini udah sangat memprihatinkan. Nah, kita harap Jakarta sebagai barometer Indonesia mempunyai seorang pemimpin minimal seperti Abah lah ketika memimpin ya. Karena apa? Abah memimpin dengan hati ya, dia serap segala macam ya, kebutuhan rakyat kecil saat itu ya. Kalau ada yang tidak terpuaskan ya wajar saja ya, karena kan rakyat Jakarta ini kan luar biasa banyak dan lain sebagainya, dengan berbagai macam kompleksitas yang ada. Tapi setidaknya ya Abah sudah mempersembahkan selama dia menjalankan amanah itu ya, dengan WTP 5 tahun berturut-turut, penghargaan dari dalam dan luar negeri, ini kan tidak bisa kita kesampingkan ya. Kemarin aja PJ 2 tahun ini WTP-nya nggak dapat, bahkan defisit 5 triliun. Ini kan luar biasa. Sementara Abah mendapatkan keuntungan yang amat dahsyat, meninggalkan surplus yang luar biasa. Kita harapkan itu ya untuk DKI Jakarta. Tapi untuk bangsa ini sekali lagi ya, mudah-mudahan Pak Prabowo ya bisa memimpin bangsa ini dengan baik, keluar dari berbagai macam krisis, dan bisa untuk menjaga kedaulatan NKRI. Mudah-mudahan seorang Kopassus bisa kembali membawa jiwa korsanya, menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara kita, insya Allah. Ya, kepada anak Abah saya katakan, jaga ukhuwah, jaga persatuan ya, ikuti arahan yang akan Abah berikan insya Allah dalam minggu-minggu inilah ya. Karena beliau baru pulang dari Jepang tadi malam, dan tadi juga pagi kita sudah mendengarkan arahan beliau lewat video singkat, lewat taping ya. Mengharapkan kita untuk sabar, untuk bisa meneliti, untuk bisa menimbang, untuk bisa mempelajari visi misi daripada masing-masing calon gubernur dan calon wakil gubernur ya, agar kita ini kedepannya bisa mendapatkan seorang pemimpin daerah yang benar-benar mumpuni ya. Sekali lagi
andaikan memang nanti instruksi Abah tidak sesuai dengan apa yang menjadi saat ini, sudah ada yang deklarasi, baik yang di RK, baik yang di Pram, atau yang ada di Dharmakun, ya saya harapkan ya silakan saja ambil langkah ataupun ambil posisi yang memang Anda merasa sudah merasa nyaman. Ya, tapi saya ingatkan jangan sampai terjadi perpecahan, jangan sampai terjadi gontok-gontokan. Tetaplah menjadi anak Abah yang mengedepankan etika, mengedepankan adab, mengedepankan rasa toleran di antara kita. Itu yang penting ya. Perbedaan dalam pemilihan, dalam demokrasi hal biasa. Tapi ingat sekali lagi, kalau sudah ada instruksi dari Abah seperti apa, ya mereka kawan-kawan jangan lagi memakai nama anak Abah, pakai nama organisasi masing-masing untuk menguatkan. Silakan kalian menjadi tim ses dimanapun, silakan kalian menjadi tidak memilih pun silakan. Saya katakan masih silakan saja untuk ambil langkah. Ya, jangan sampai terjadi perpecahan, dan kita akan mengikuti apa yang Abah arahkan, insya Allah. Racikan Berita